Pemirsa, jika berbicara mengenai peluang di sektor pertanian, ada banyak jenis pertanian yang bisa dikembangkan. Hampir di setiap kabupaten kota yang ada di Bali memiliki potensi di bidang pertanian. Salah satu kabupaten yang menghasilkan hasil pertanian cukup besar yakni Kabupaten Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Terdapat beragam jenis pertanian yang dikembangkan, mulai dari buah-buahan hingga sayur mayur. Salah satu desa di Kintamani yang menjadi penghasil pertanian cukup besar yakni Desa Pinggan. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas pertanian bawang merah yang dikembangkan oleh generasi muda lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut akademisi yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar, jika berbicara mengenai ekonomi, ilmu tersebut bisa dikaitkan dengan apa saja termasuk pertanian. Strategi dalam memanfaatkan peluang melalui lingkungan merupakan peluang yang sangat tepat. Sebagai generasi muda, perannya dalam melestarikan pertanian sangatlah diharapkan. Dengan ilmu ekonomi yang dimiliki, peluang pertanian akan mampu memberikan nilai tambah yang lebih. Baik, berbicara Fakultas Ekonomi, ya kita tidak saja mencetak sarjana-sarjana yang hanya berpikir dalam sisi bisnis, tentang perbankan, ya, tentang perdagangan. Ya, ternyata apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan visi misi kita, ya, tentang lingkungan, ya, tentang ekowisata. Ada salah seorang yang baru kita lihat ya, yang ternyata juga ditemui oleh pihak media, ya, terutama Bali TV. Ada salah seorang mahasiswi kami yang sukses dalam bidang pertanian, yang tadinya belajar tentang ekonomi, ya ternyata mereka juga bisa bagaimana memanfaatkan lingkungan. Kebetulan berada di lingkungan daerah Bangli, ya, daerah pegunungan, itu sangat luas dan sangat memungkinkan untuk pengembangan sektor pertanian. Tidak hanya menjual saja, kan, tetapi bagaimana bertani yang baik, bertani yang sukses. Ini salah satu contohnya. Jadi kami merasa bangga bahwa kami berhasil mengarahkan dan merubah mindset mahasiswa. Belajar di ekonomi tidak harus menjadi pedagang, tetapi juga pelaku langsung di lapangan sebagai petani yang bisa memberikan arahan kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, bahwa modal utama kita adalah lingkungan yang kita miliki, yang bisa kita kembangkan menjadi sumber pendapatan dan sumber kesejahteraan untuk keberlangsungan hidup kita. Jika dikaitkan ilmu ekonomi dengan pertanian, seberapa erat sih kaitannya, Pak? Nah, berbicara tentang ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian, itu sebenarnya ilmu pertanian itu sebenarnya sangat erat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara untuk ekonomi, kan seolah-olah kalau kita punya uang baru kita bisa berusaha. Akan tetapi kalau orang yang punya mindset entrepreneur, kewirausahaan, ini bagaimana caranya kita memanfaatkan lingkungan kita, potensi yang ada di lingkungan kita, tanpa kita harus megang uang, ini bisa menghasilkan uang gitu. Seorang generasi muda yang fokus mengembangkan pertanian yakni Inyoman Parmiati asal Desa Pinggan, Kintamani, Bangli. Usai lulus kuliah, ia kembali ke desa dan fokus mengembangkan pertanian. Pemirsa, ada pun jenis tanaman yang ia kembangkan yakni ada 4 jenis, kol, cabai, tomat, dan saat ini bawang merah. Alasan mengembangkan keempat jenis pertanian tersebut yakni karena keempat jenis pertanian tersebut sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Alasan berikutnya yakni dari segi harga termasuk jenis pertanian yang bernilai cukup tinggi. Total luas lahan yang ia kembangkan mencapai 1 hektar lebih. Sebagai generasi muda, ada banyak tantangan yang dilalui ketika awal mula mengembangkan sektor pertanian, mulai dari memahami tanah, tanaman, serta cara perawatannya. Awal mula terjun jadi petani itu
dari tamat wisuda ya. Dari tamat wisuda kan udah tak lihat pertama kan peluang kerja. Peluang kerja dulu kalau biasanya kalau orang-orang muda wisuda zaman sekarang itu kan pikirannya S1 masa sih ya jadi petani kan gitu. Mending kerja di perbankan atau di mana. Nah, kalau saya latar belakangnya itu awalnya yang pertama kembali ke hobi ya Kak ya. Dari awal emang saya dari kecil tuh emang suka di pertanian. Baru wisuda, terus iseng-iseng kan sama bapak pinjam lahan, terus dikasih dan juga modal, plus modalnya langsung. Setelah itu sampai sekarang langsung jalan jadi petani. Udah menjalaninya 4 tahun lebih. Ya kurang lebih. Saat memulai jadi petani ini sulit nggak? Sangat sulit karena kan kalau dibilang kalau usaha, yang namanya usaha mau membangun usaha kan pasti sulit ya, ada kendalanya. Kalau saya di petani juga sangat-sangat sulit pokoknya untuk belajar dari menanam, menguasai obat-obatan itu dari awal saya emang kayak nggak tahu apa gitu. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya sampai sekarang itu udah belajar dari teknologi canggih juga, dari Google juga, dari nanya-nanya di tetangga juga, dari belajar di lapangan sendiri. Ya. Akhirnya dilalui dengan diimbangi dengan kerja keras juga mau. Kalau petani kan kita nggak bisa main di teori, harus di fisik juga. Tapi tidak ada kendala yang memang bikin menyerah gitu, nggak ada ya? Kalau kendala bikin menyerah, kalau yang saya alami itu pernah ya di harga mungkin ya. Kadang kan gitu kita udah nanam, udah bagus, kadang harga anjlok kan. Kalau kita bilang di harga kan udah modal ya, biaya kita udah habis. Kadang kalau di sana kita emang nggak punya mindset tinggi, mungkin kita nyerah. Kita balik lagi ke kota biar gini gitu. Ya. Kayak gitu. Bisa diceritakan apa sih jenis tanaman yang Mia pilih dan kenapa memilih jenis itu? Saya kan memilih jenis tanaman, kalau sayur itu kan banyak ya. Cuman saya memilih hanya 4. Cabai, tomat, sama kul, sama bawang merah. Kenapa saya memilih 4 itu? Ya yang pertama kan harga. Harga cabai sama tomat itu hampir tidak terlalu minim lah kadang kalau murahnya itu gitu. Dan selain itu juga kalau di sekitaran desa saya, kalau sayur itu cuma itu aja. Nah, yang dominan yang paling diminati masyarakat ditanam itu 4 itu. Nah, dari keempat itu cara pengolahannya, pemeliharaannya berbeda atau sama? Berbeda, pasti berbeda. Setiap sayur, setiap tanaman itu berbeda. Kalau hasil panen ini beda ya, soalnya masing-masing tanah itu beda. Nah, berapa bulan baru bisa dipanen? Ya, kalau di lokasi saya, kalau saya cabai 120, 4 bulan udah mulai ada kuning, merah. Kalau tomat di lokasi saya 3 bulan udah mulai ada merah. Kalau bawang merah itu tergantung cuaca kalau lain soalnya kalau bawang merah itu kan berumbi, kalau kalau cabai sama tomat itu kan berbuah. Kalau nggak mendukung cuacanya? Ya kalau di bawang tergantung cuaca sama umur bibit. Kalau umur bibitnya lebih muda, cuaca juga nggak bagus, mungkin sampai 90 hari baru bisa dipanen. Cuman kalau bibit emang udah, kalau bahasanya di sini tuh wayah, udah lama dia udah lama diem, terus ditanam kan cepet mentik dia. Udah gitu cuacanya bagus, mungkin sampai 60, 65. Oh ya, artinya beda-beda ya? Ya, kalau kul menurut juga bibit. Kisaran berapa? Kisaran kalau misalkan bibit si A, kulnya bininya ini mungkin sampai 2 bulan. Baru bisa dipanen, baru bisa kita jual. Kalau misalkan bibit si B, nama bibitnya ini gitu, ada 90. Itu tergantung juga air. Air ya, soalnya kul dia
tergantung sama air. Keempat tanaman itu butuh air yang tinggi? Mempengaruhi. Kalau dibilang butuh air yang tinggi sih tidak. Air sama sinar harus seimbang lah. Ya. Nah kemudian untuk pupuk yang dipakai pupuk apa biasanya? Pupuk kandang. Ya. Ada dari awal kita medeng itu kalau biasanya kalau saya mau ya kalau petani lain kan ya kan ya kan seperti yang saya bilang petani itu banyak dia pada apa porsi-porsi orang yang mau nanam itu beda-beda teori mau tapi tetap hasilnya kita juga sama membuat apa tanaman biar bagus apa muncul tanaman biar nggak keriting itu sama semua tujuan kita sama semua cuman caranya sama teorinya itu beda. Nah kalau yang saya sendiri pertama itu saya pakai pupuk non organik itu pupuk kandang. Biasanya saya pakai pupuk apa ayam merah sama ayam putih itu dicampur gitu. Setelah itu petani mau kalau ditanya obat pakai obat ini gitu mungkin nggak akan bisa terjawabkan dengan detail obat ini obat itu karena kan pokoknya setiap perubahan tanaman kalau tanaman misalkan kelihatan kurang ini ya kita kan kalau kita emang udah tahu di cara ngobatin pasti kita tahu ya kalau dulu mau saya baru 2018 awal saya nanam saya nggak sama sekali nggak ngerti tanaman ini butuhnya ini nggak ngerti cuman saya belajar di lapangan langsung. Berbicara mengenai pertanian, seperti biasa harus dirawat dengan baik. Perawatannya adalah rutin diberikan pupuk dan juga disiram dengan air. Penyiraman biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan keadaan tanah. Penyiraman harus dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Pemirsa, untuk bawang merah memiliki masa panen sekitar usia 60 hari hingga 90 hari tergantung kondisi yang salah satunya berkaitan dengan cuaca. Perawatan yang juga dilakukan yakni membersihkan tanaman dari gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Maka dari itu petani harus rutin ke kebun yang sedang dikembangkan. Pemirsa, jika berbicara mengenai pemasaran, petani sudah memiliki langganan dan tidak ada kendala berarti yang dialami. Tanya kemana sejauh ini? Kalau sejauh ini saya pemasaran langsung sendiri pernah. Misalnya kayak gini loh, Mbak. Satu contoh, saya mau jual. Saya mau jual adalah pengalu di sini. Misalkan harganya agak di bawah pasaran gitu misalnya. Mungkin saya bawa langsung ke pasar atau enggak adalah channel gitu. Kalau ya tengkulak. Tapi kalau sejauh ini saya udah 4 tahun keseringan udah ada yang ngambil langsung. Oh sudah punya langganan. Udah punya langganan, adalah. Oh ya. Nah untuk total lahan yang punya kembangan berapa? Mungkin ada kurang lebih 1 hektar. 1 hektar lebih ya? Ya lebih. Nah, kalau untuk batangnya baru saya tahu ya. Berapa kira-kira? Untuk batang totalnya itu 23 ya, 23.000. 23.000 ya. Peluang pertanian ini sebenarnya gimana sih? Kalau menurut saya ya yang masih muda peluang petani bagi saya itu tinggi. Yang saya alami sekarang. Kebutuhannya tinggi ya? Kebutuhan juga tinggi karena kan kalau yang namanya sayur itu kan udah makanan. Kita kan pokoknya seluruh dunia kan kita manusia memerlukan makanan. Jadi kalau menurut saya peluang untuk penghasilan tinggi. Tergantung mindsetnya kita, tergantung caranya kita bekerja dan hasil kita juga kebutuhan kita mau pakai apa hasilnya itu kan kadang gini mau banyak orang kerja udah gede usahanya cuman nggak hasil apa-apa itu kan tergantung kita yang memanage mengelola uang kita. Nah kalau jenis tanaman itu bergantung musim nggak? Sangat ketergantungan musim. Contohnya maksudnya bawang cocoknya bulan ini. Kalau bawang, kalau tanaman apapun itu mau ya bulan musim apapun cocok ditanam. Ini mau sama kayak juga kayak manusia kan juga kayak gitu. Maksudnya nutrisi dari luar juga, dari dalam juga. Makanya kayak tanaman juga begitu, dia kan berakar. Kita nutrisi akar ya pupuk kandang dulu gitu. Ya mestinya kalau dia udah tumbuh kan dia berdaun. Kita juga tembak dari daun. Itu biar dia cocok. Maksudnya biar dia seimbang dari bawah juga, dari atas juga.
Nah, kemudian sebagai generasi muda kan tidak asing dengan teknologi. Seberapa membantu sih keberadaan teknologi untuk pertanian? Misalnya nyari info. Oh, nyari info seberapa penting pas kita jual. Karena kan sekarang udah canggih banget, Mo. Pasaran misalkan di Jawa, di Bali, di Indonesia gitu kan udah kelihatan harga cabai per tanggal segini itu. Nah, untuk mengintip peluang pasar. Ya, contoh seperti itu. Dan yang targetnya dan harapannya untuk menjadi petani, kemudian melihat peluang ke depan itu seperti apa sih di bidang pertanian? Targetnya ya, melestarikan pertanian. Melestarikan pertanian. Kalau target saya di pertanian untuk sekarang saya pengen memperbanyak nanam. Selain itu saya juga masih banyak sekali pengen mencoba belajar menanam tanaman yang lain juga. Berarti kan gini, Mo, yang namanya kita manusia apa sih yang nggak puas ya? Kita punya satu pengen dua. Kalau kita kembali ke materi kan pasti targetnya ya pengen punya uang banyak kan gitu. Nah, kalau untuk target ke petani yaitu saya pengen memperluas tanaman. Berarti kalau untuk tahun ini mungkin saya masih muda, masih minjem lah sama orang tua lahan. Mungkin targetnya saya atau menyewa atau ngontrak. Saya pengen memperbanyak tanaman atau mencoba tanaman lain. Pemirsa, terdapat banyak peluang yang ada di sekitar kita jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Sekian Agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.